Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya pada hari ini kita dalam keadaan sehat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gloria JM Sianipar SEMSI yang memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik kami adalah PT Semen Indonesia, kasus COVID-19 yang berpengaruh terhadap pasar global. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Chelsea Aida Febri Purba, dan juga teman kami, ada Afria Cahayani Sinaga, Anggita Maramanurung, Kelvin Eben Sianipar, Leo Boyke Simanjunta, dan juga Rini Purba. Adapun topik pembahasan kami pada presentasi ini adalah yang pertama, pengaruh kasus terhadap produk Indonesia di pasar global. Yang kedua, peluang perusahaan menghadapi persaingan di masa depan. Yang ketiga adalah pelajaran yang didapat dari kasus terkait dengan keberadaan mahasiswa dan generasi milenial. Latar belakang kasus akan dijelaskan oleh teman kami Rini Purba. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang kasus. Kondisi ekonomi dunia pada tahun 2020 sangat terpengaruh oleh COVID-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Merespon kondisi tersebut, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan dan merealokasi tambahan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan juga untuk program pemulihan ekonomi nasional. Salah satu perusahaan yang terkena dampak dari COVID-19, salah satunya adalah PT Semen Indonesia. Di bawah tantangan pasar yang semakin kompleks dan wabah pandemi COVID, PT Semen Indonesia atau Persero, TBK atau Semen Indonesia Group, terus melakukan efisiensi, baik dalam hal operasional maupun keuangan, melalui pengelolaan utilisasi produksi, efisiensi penggunaan bahan baku, memastikan pengelolaan proses supply chain yang optimal. Pengaruh kasus terhadap produk Indonesia di pasar global. Akibat tingginya kasus COVID-19 yang sangat berpengaruh dan berdampak pada PT Semen Indonesia dan juga pasar global. Salah satunya adalah PT Semen Indonesia kesulitan melakukan ekspor di negara-negara tujuan existing. Untuk pasar ekspor beberapa negara tujuan seperti Vietnam hingga Cina tidak bisa disentuh karena menerapkan lockdown, sehingga tidak melakukan penjualan. Semen Indonesia Group juga terkendala melakukan ekspor karena banyaknya kapal Indonesia yang ditolak karena kasus positif. Perusahaan terpaksa melakukan optimasi portofolio pada ekspor. Misalnya, perusahaan mengalihkan penjualan ke negara lain seperti Sri Lanka, Bangladesh, Fiji, Maldives, dan Australia. Tak hanya itu, perusahaan juga menjajaki pasar baru ke Afrika dan Amerika Serikat. Baik, saya akan melanjutkan peluang perusahaan menghadapi persaingan masa depan. PT Semen Indonesia dalam menghadapi persaingan dan peluang masa depan telah menyiapkan strategi yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem manajemen perusahaan dengan mengimplementasikan sistem enterprise resource planning. Sistem ini mengintegrasikan proses bisnis dan distribusi semen dari hulu ke hilir, mulai dari input, proses, sampai dengan output. Mulai dari pembelian barang, gudang, hingga delivery ke pasar. Dengan menggunakan sistem ini, distributor diharapkan dapat mengolah data yang lebih baik, mengetahui keunggulan dan celah bisnis, dan dapat memiliki strategi yang unggul ke depannya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi akan berimbas pada pertumbuhan pembangunan Indonesia. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan mendorong pembangunan baik pembangunan fisik dan non-fisik. Salah satunya adalah sektor properti dan infrastruktur. Misalnya pembangunan fisik berupa bangunan jalan raya, pelabuhan, jembatan, bandara, gedung-gedung pemerintah, dan masih banyak lagi. Tidak heran jika kebutuhan akan semen tentunya akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan Semen Indonesia harus meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan semen. Inilah yang menjadi peluang bagi PT Semen Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan juga Semen Indonesia mengambil ahli dengan menyusun langkah yang tepat dalam memproduksi dan memasarkan produknya.
Tak hanya di Indonesia, kebutuhan akan semen juga meningkat di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan semen nasional dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini merupakan peluang bagi semen Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara ekspor untuk tetap membeli semen di Indonesia. Setelah kita membahas tentang kasus COVID-19 terhadap PT Semen Indonesia, kita dapatkan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perspektif kita sebagai mahasiswa dan generasi milenial dari kasus COVID-19 yang menyebabkan penurunan penjualan semen Indonesia adalah bahwasanya walaupun perusahaan sedang dalam keadaan sulit, kita harus tetap mencari solusi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dengan membuat strategi-strategi atau inovasi-inovasi yang mungkin akan mengembalikan penjualan dan akan meningkatkan harga saham PT Semen Indonesia Tbk. Selain itu, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus mampu melakukan segala cara untuk mengatasi dampak dari COVID-19 agar perusahaan tetap berjalan dengan bagus dan memiliki kinerja yang bagus untuk jangka panjang. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.